pembacaan putusan selah dari majelis supaya saudara memperhatikan dan mendengarkan baik-baik. Namun sebelum majelis membacakan putusan selah ini, majelis mohon persetujuan dari saudara jaksa penuntut umum dan tim penasihat terdakwa terkait dengan surat dakwaan, eksepsi dari pihak PH dan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Nanti tidak baca lengkap, tapi penuntutnya tidak keberatan ya. Nah, dan untuk cepat proses, tapi semua sudah terbuat di sini ya. Baik, putusan nomor 376 Pitsus 2019 PN Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketentuan dasar Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Stepas Emmanuel alias CV lengkap terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Dr. Jasmin Damanik SHMA, Dr. Wise M. Damanik SHMA DLA, Dr. Agung Sumurung BI SPT SHMA berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Maret 2019. Pengadilan Negeri tersebut sudah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Maret 2019 setelah putusan majelis, penetapan majelis tanggal penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang tanggal 6 Maret 2019 dan membaca berkas-berkas perkara dan sesuatu yang bersangkutan setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, setelah mendengar pembacaan keberatan atau eksepsi dari tim penasihat penuntut terdakwa. Penimbang terdakwa dijadikan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dilanjutkan oleh hakim anggota.
dari penasihat terdakwa tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan perkara nomor 376/2019/PN Jakarta Barat atas nama terdakwa Tespas Emmanuel alias TV tersebut di atas. 3. Menentukan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dapat putusan hakim pada hari ini Kamis 11 April 2019 dibacakan dalam persidangan penuntut umum oleh majelis hakim menindaklanjuti ia diajak penuntut umum terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Demikian saudara ajak penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya putusan celah dari majelis sebagaimana ketentuan undang-undang kita ketahui bersama atas putusan ini terdakwa dan tim penasihat hukumnya punya hak apabila keberatan terhadap putusan majelis boleh menyatakan banding. Namun demikian permintaan banding itu baru akan kami kirimkan bersamaan dengan pokok perkara nantinya. Untuk itu sidang selanjutnya untuk pemeriksaan saksi saya mengharapkan data berusahakan kalau diberkas saksinya cuma ada ada anggota polisi ada 3, kemudian saksi dari luar itu ada 3. Kita tunda, tapi kalau seminggu berarti 18. Jadi sebetulnya 18 anggota saya dulunya cuti bersama seminggu, sehingga kita tunda ke tanggal 25, 2 minggu. Saya mengharapkan dengan waktu 2 minggu itu cukup bagi saudara untuk bisa menghadirkan, syukur bisa menghadirkan sekaligus 6. Ya, paling tidak 3 lah dari penyidik. Jangan karena waktunya cukup panjang. Jangan alasan karena pengamanan pemilu nanti ini sudah lewat soalnya 25 itu ya, jadi tidak ada alasan tinggal tidak hadir. Setelah itu nanti kesempatan kita berikan kepada terdakwa melalui tim penasihat hukumnya apabila mau menghadirkan saksi ada siap-siap Bapak setelah tanggal 25. Kalau saksi berkas sudah 1 hari bisa kita selesaikan, berarti tidak berikan hak yang sama kalau memang mau dipergunakan haknya untuk mengajukan saksi ada cap. Ya, gitu ya. Nah, cuma untuk tanggal 25 ini betul juga memang agak lama sidangnya jam 3. Selesai ada kegiatan dengan BPT sehingga sidangnya memang kali bisa kita mulai jam 3. Ya, karena saya masih ada kegiatan sampai sore, kemudian jam 12 bisa selesai. Kalau kembali jadi bisa mudah-mudahan jam 3. Kalau enggak berarti agak sore sedikit. Mohon sabar untuk menunggu. Dan dengan ketua Mahkamah Agung ketika bahwa selama pemeriksaan berjalan sudah terdakwa agar dimohon di asesmen atau dinilai. Dan tadi kami mengajukan permohonan yang mulia. Nanti kita pertimbangkan ya. Iya. Silakan kalau mau diajukan.